Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang tahunan MPR ya kali ini cukup menarik dan Presiden Republik Indonesia sudah menyampaikan pidatonya dalam sidang tahunan MPR bersama dengan DPR dan DPD ini. Dan banyak hal yang dapat kita petik atau kita catat dari sidang tersebut. Pertama adalah soal penyelenggaraan pemilu 2024 ini yang menurut Pak Presiden ini sudah tahun 2023 ini adalah merupakan tahun politik dan sudah ada hangat-hangat kukunya ya masa ini. Dan berkembang juga soal seakan-akan bahwa calon presiden atau wakil presiden menunggu restu dari Jokowi. Ya, Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa dia bukan sebagai ketua umum partai politik atau ketua koalisi partai politik, dan kalau ada isu-isu yang dikembangkan bahwa harus menunggu lurah ya untuk menentukan siapa calon presiden atau wakil presidennya, beliau secara eksplisit menjelaskan bahwa posisinya dia adalah sebagai presiden, jadi dia tidak punya otoritas dalam menentukan siapa calon presiden ataupun wakil presiden. Dia tidak punya kewenangan, jadi tidak ada arahan dari Pak Jokowi terkait dengan pencapresan presiden ini. Dan hal juga yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dalam pidatonya, beliau menyampaikan bahwa ya meskipun ini belum masa kampanye tetapi ternyata kampanye sudah dimulai ya, ada foto dia sudah terpasang di mana-mana dan bahkan di foto itu di sampingnya ada foto juga calon presiden, dan beliau kembali lagi menegaskan bahwa dirinya saat ini adalah sebagai presiden. Pak Jokowi juga menyindir soal polusi budaya ya, yang ini cukup menarik karena ini keterkaitan dengan kritik-kritik yang muncul oleh sejumlah pihak yang sering mengatakan bahwa ada yang mengatakan Pak Jokowi itu bodoh, tolol, ya kemudian pelangak-pelongo dan sebagainya. Ya menurut Pak Jokowi hal itu sebenarnya telah mencerminkan satu budaya luhur bangsa Indonesia yang mulai terkikis, terutama budaya santun dan budaya budi pekerti yang luhur dari bangsa ini yang dianggapnya hilang ya. Dan itu merupakan bagian dari polusi budaya yang dapat menghancurkan budi pekerti bangsa. Jadi kebebasan berdemokrasi dengan cara-cara mencaci maki dan sebagainya ini tidak mencerminkan soal budi pekerti dan budaya bangsa Indonesia yang itu merupakan satu kekuatan moral dan kekuatan yang maha dahsyat karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang betul-betul beradab. Jadi kebebasan dalam berdemokrasinya tentu harus mencerminkan budaya bangsa Indonesia, bukan demokrasi ala barat. Dan itu beberapa hal penting yang disampaikan oleh Pak Jokowi, di samping juga beliau menyampaikan tentang bagaimana keberhasilan beliau selama menjabat, mulai dari penanganan stunting yang meningkat, kemudian juga indeks pembangunan manusia dan sebagainya. Dan saya kira yang juga menarik perhatian adalah pidato yang disampaikan oleh Ketua MPR Pak Bambang Susatyo. Dalam pembukaan sidang tahunan tersebut, Pak Bambang menyampaikan tentang masalah yang muncul secara konstitusional terkait dalam penyelenggaraan pemilu serentak ini, terutama jika terjadi darurat, kondisi darurat atau terjadi bencana seperti COVID, kemudian juga mungkin ada kondisi perang dan sebagainya, sehingga tidak terlaksananya pemilu pada tanggal 14 Februari 2024. Dan tentu saja ini akan berdampak pada nantinya adalah adanya kekosongan posisi dan jabatan pada lembaga-lembaga negara. Nah, dalam kondisi tersebut tentu saja
akan berdampak pula pada siapa atau lembaga mana yang akan bekerja terkait dengan fungsi-fungsi kenegaraan yang harus berjalan, karena di sisi lain masa jabatan sudah berakhir dan secara konstitusional tidak diatur dalam konstitusi kita, sehingga diharapkan ini juga akan menjadi kajian sekaligus rumusan baru perbaikan terhadap konstitusi kita. Dan yang terakhir adalah masukan-masukan dari Ketua DPD RI, ya, Pak Lanyala Mataliti, yang juga tidak kalah menariknya saya kira. Ya, beliau menyampaikan soal juga perubahan mendasar yang terjadi secara konstitusional kita yang menggeser demokrasi Pancasila mengarah pada demokrasi liberal dan kurang sejalan dengan semangat dan tujuan didirikannya bangsa Indonesia sesuai apa yang menjadi gagasan besar dari para founding fathers kita. Dan hasil itu merupakan masukan-masukan yang disampaikan oleh beberapa pakar dan ahli kepada DPD. Karena itu juga DPD RI dalam hal ini Pak Lanyala Mataliti dalam sidang tahunan MPR menyampaikan untuk perlunya adanya dikembalikannya kembali posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dan salah satu alasannya adalah bagaimana dengan ini kembali kedaulatan rakyat itu betul-betul tercipta, dan keinginan ini sejalan pula dengan keinginan MPR yang menghendaki agar adanya lembaga MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara, karena memang rakyatlah yang berdaulat dan instrumen atau cerminan dari kedaulatan rakyat tersebut adalah pada lembaga MPR. Dan kedua, usul menarik juga dari DPD RI adalah terkait dengan soal pemilu ke depan yang diharapkan juga bukan hanya dari partai politik tetapi juga dari non partisan, ya, jadi calon individu atau perorangan yang ini untuk mewakili masyarakat yang non partai itu. Dan ini juga gagasan yang menarik yang perlu dibahas nanti lebih lanjut. Dan kedua itu soal dibutuhkannya kembali adanya unsur golongan dan unsur daerah dari komponen masyarakat. Ini berbeda dengan masa di era Orde Baru, di mana DPR MPR itu ada utusan golongan atau utusan daerah yang dalam hal ini ABRI, tetapi dalam konteks yang disampaikan oleh Pak Lanyala itu terkait dengan bagaimana unsur-unsur seperti golongan profesi-profesi ini bisa juga masuk dalam bagian DPR MPR, ya, kemudian juga ada utusan masyarakat mungkin dari masyarakat adat dan sebagainya. Dan yang terakhir DPD berharap ada ke depan ada perubahan terkait dengan peran DPD dalam proses penyusunan RUU dan pembahasan RUU yang selama ini hanya terbatas pada RUU terkait dengan kepentingan daerah, tetapi semua RUU itu diharapkan DPD dapat terlibat dalam proses pembahasannya. Saya kira pidato Presiden sidang tahunan MPR kali ini cukup banyak hal yang bisa dilakukan, terutama adalah terkait dengan konstitusi kita yang masih mengalami kekurangan. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.